Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati seluruh jajaran pimpinan Rumah Sakit PHC Surabaya dan seluruh para peserta webinar pada siang hari ini tentang tingkatkan imun dengan berbagai manfaat vaksin influenza. Baik Bapak Ibu sekalian yang sudah join di ruang Zoom pada hari ini, sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu opening speech yang akan disampaikan oleh Dr. Puji Januartono selaku Kepala Rumah Sakit PHC Surabaya. Kepada Dr. Puji Januartono kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Windy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa di hari yang cerah ini kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga bisa mengikuti acara webinar untuk masyarakat awam. Tema yang diambil untuk siang hari ini adalah tingkatkan imun dengan berbagai manfaat vaksin influenza. Jadi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah yang menjadi peserta webinar kali ini, flu itu adalah penyakit yang sehari-hari kita temui. Ya. Dengan perubahan sedikit cuaca aja mungkin kita atau anak kita bisa terserang flu. Nah, dengan adanya flu ini maka ada upaya kita untuk bisa menanggulangi atau mengatasi penyakit-penyakit flu ini. Salah satunya dengan upaya adalah vaksin influenza. Tentu ada upaya-upaya lain yang perlu dilakukan supaya daya tahan tubuh kita tetap baik, yaitu tentang menjaga kesehatan, yaitu baik dari segi imunitasnya itu dari segi gizi, istirahat, dan juga kebersihan. Tetapi upaya yang lain adalah dengan vaksin influenza. Jadi ini beberapa upaya kita untuk bisa mempertahankan kesehatan kita dari penyakit-penyakit influenza. Terima kasih buat panitia Edutris yang sudah menyelenggarakan acara ini, kemudian Mbak Windy sebagai pembawa acara, dan tak lupa terima kasih buat pembicara, nanti Dr. Vin, dan terakhir buat sponsor PT Ebert yang sudah mensponsori untuk terselenggaranya acara ini. Bapak Ibu semua yang menjadi peserta, selamat mengikuti. Ya, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil dari webinar kali ini, dan tak lupa semoga Allah Ta'ala merahmati, meridhoi, dan memudahkan upaya-upaya kita untuk menjadi lebih sehat. Terima kasih. Dengan ucapan Alhamdulillah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Puji Januartono selaku Kepala Rumah Sakit PHC Surabaya atas opening speech pada siang hari ini sebagai penyambut dalam acara webinar tentang manfaat perlindungan ekstra dengan vaksin influenza. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara inti tentang materi vaksin influenza, alangkah baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu siapakah pemateri kita pada siang hari ini. Beliau merupakan General Practitioner di Rumah Sakit PHC Surabaya. Dulu beliau berada di unit IGD, namun sekarang beliau menjadi SPV Home Care dan Telemedicine di Rumah Sakit PHC Surabaya. Langsung saja kita sambut Dr. Vin Anggarani. Selamat siang Dr. Vin. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah, terima kasih. Iya, tentunya dengan cuaca yang mendung, kadang panas ya, tidak menentu ya dokter ya. Dan sangat penting sekali untuk kita memberikan vaksin influenza pada diri kita atau juga untuk anak-anak atau suami kita ya dokter. Betul. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk informasi berlanjut tentang seberapa pentingnya sih vaksin influenza, mari kita simak penjelasan Dr. Vin Anggarani. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat peserta yang luar biasa di siang hari ini, meskipun mungkin yang sedang bekerja atau yang sedang aktivitas, ini waktunya tenaga kita itu sedang turun-turunnya, tapi masih semangat untuk mengikuti webinar kali ini. Baik, langsung aja ya. Di siang hari ini saya akan membahas segala sesuatunya, apa itu influenza, apa itu vaksin. Bukan, Mbak. Bukan, Mbak. Bentar, masih di...
Baik, kadang itu kita nggak bisa membedakan ya, yang dimaksud influenza, terus yang dimaksud pilek itu apa. Padahal orang banyak mengiranya itu adalah sama, tapi ternyata itu ada dua hal yang berbeda. Kita akan kupas sedikit-sedikit di siang ini. Bentar, ternyata slide-nya masih on progress ini. Baik. Di siang hari ini kita akan mengenal influenza dan pentingnya vaksin untuk menjaga daya tahan tubuh. Kita harus samakan visi dulu. Sebenarnya itu influenza ini apa? Influenza itu biasanya orang awam sekitar kita itu bilangnya flu. Flu ini disebabkan virus influenza yang menginfeksi saluran pernafasan. Terus virus ini mudah menular ke orang lain tuh mudah banget. Ini tidak sama dengan common cold atau selesma yang saya bilang di awal tadi. Jadi influenza ini sudah jadi masalah kesehatan di dunia. Di dunia ini setiap tahun epidemi influenzanya ini menyebabkan penyakit parah sampai dengan kematian. Sekitar 3-5 juta itu menjadi penyakit yang parah dan kurang dari 1 juta dikaitkan dengan kematian karena gangguan pernafasan. Prevalensi untuk resikonya anak-anak itu lebih besar frekuensinya. Sekitar 20-30% dari populasi anak itu lebih sering terkena flu daripada yang dewasa. Sedangkan kalau dewasa itu prevalensinya untuk terserang virus ini 5-10%. Bedanya apa? Ini tadi yang saya bilang, kalau influenza itu beda banget dengan pilek atau common cold. Common cold itu biasanya dia jarang sekali kalau demam, jarang sekali. Kalau batuk sih ringan biasanya ya, tapi jarang. Terus sakit badan yang linu-linu semuanya tuh juga jarang. Dia yang paling sering adalah bersin. Jadi murni bersin. Sedangkan kalau influenza ini yang paling sering banyak banget demam, batuk, sakit kepala, sampai dengan nyeri seluruh badan. Diare kadang-kadang, tapi dia nggak bersin kalau influenza ini. Menularnya gimana? Menularnya ya kita bersin, nggak ditutupin, kemudian batuk nggak pakai ditutupin. Kita bekasnya, kita nutup mulut kita bekas bersin, kemudian kita memegang handle-nya pintu, terus kemudian kita bayar pakai duit. Makanya semenjak COVID itu banyak disarankan untuk cashless, itu memang benar. Sebelum COVID pun kalau kita kena influenza, uang itu menjadi media penularan yang tidak langsung. Jadi memang benar kalau kita sekarang pakai masker, kita sekarang batuk ada etika batuknya, etika bersinnya. Sebenarnya dari dulu sudah ada yang mengatur itu, cuman memang kita menyepelekan. Banyak ya sekarang ini gini, yang beredar saat ini batuk pilek itu ya pasti flu. Jadi banyak banget yang memicu untuk jadi pilek, tapi yang memang paling umum adalah virus jenis rhinovirus. Yang terinfeksi influenza ini kondisinya lebih parah ketimbang cuman pilek aja atau common cold. Kalau influenza yang tadi kita sudah dibahas di depan ya untuk simptomnya, terutama hati-hati kalau terkena anak yang usianya kurang dari 2 tahun. Flu ini, influenza itu penyakit infeksi pernafasan yang bisa menimbulkan komplikasi yang lebih parah. Kalau dari data WHO,
sekitar 290 sampai 650 ribu kematian tiap tahun tuh akibat gangguan pernafasan yang berasal dari virus influenza. Tapi angka ini itu belum ke semuanya yang diteliti, belum termasuk yang mempunyai komorbid seperti penyakit kardiovaskular dan lain-lain. Jadi kebiasaan yang berisiko terkena influenza nih, berpelukan, berciuman, berjabat tangan, terlalu cemas. Kalau cemas kenapa kok jadi resiko terkena influenza? Influenza itu kan dari virus. Kita terlalu cemas menurunkan hormon kortisol kita yang menyebabkan penurunan antibodi. Jadi kita hidup tuh sudah biasa aja, jangan yang terlalu worry berlebihan, tidak. Merokok pun juga gitu. Merokok itu karena dia menurunkan antibodi kita. Minum minuman alkohol. Terus menganggap ini yang paling sering ya, menganggap enteng. Meskipun kita nggak boleh terlalu worry, tapi nggak juga kita harus mengentengkan tiap hal. Meskipun sekarang ini statusnya kita sudah mulai boleh ya nggak pakai masker di ruang terbuka yang nggak banyak orang. Tapi jangan sampai kita menganggap enteng, alah saya sudah vaksin 3 kali nggak kenapa-kenapa. Lu belum tentu, karena antibodi seorang itu kadang nggak bisa diprediksi. Ini gejala yang paling sering tadi ya, sudah dibahas di depan. Jadi demam, panas, batuk, sakit kepala, menggigil, terus nyeri sendi, itu gejala influenza. Virus influenza itu jenisnya acute viral infection. Dia menyerangnya di saluran pernafasan. Masa inkubasinya, jadi masa terpaparnya, itu mulai dari terpapar sampai dia kena gejala itu sekitar 0 sampai 3 hari. Penularannya droplet ya, airborne. Loh, kok penularannya sama dengan COVID? Bedanya apa? Flu sama COVID. Bedanya apa? Influenza sama COVID. Memang gejalanya cukup tumpang tindih, hampir sama. Sama-sama transmittednya itu dari respiratory droplet. Jadi dari person yang infected, jadi dari orang yang terinfeksi, dia bersin, kemudian udara di sekitar yang habis bersih itu nggak sengaja kita hirup, kita lagi antibodinya kita turun, itu kita dari terpapar dari orang yang sakit itu. Kalau flu itu cuma 1 sampai 4 hari. Tapi kalau COVID itu 1 sampai 14 hari. Kalau flu pasti penyebabnya apa? Dari virus influenza. Kalau COVID penyebabnya dari virus SARS. Kalau komplikasinya apa dari flu ini? Komplikasinya dia penurunan immunity. Jadi preventionnya, pencegahannya ya pakai vaksin influenza. Tapi kalau COVID, dia komplikasinya menyerang di saluran pernafasan. Sebenarnya sama-sama di saluran pernafasan, cuman kalau di COVID ini dia spesifik di saluran pernafasan. Preventionnya apa? Ya isolasi sampai 14 hari. Jadi pemberian vaksin influenza ini tujuannya untuk menghindari terjadinya twindemic, yaitu situasinya influenza dan COVID menyebar dan menginfeksi orang bersamaan. Kan dijelaskan di awal, gejalanya cukup tumpang tindih. Kalau sama kena flu, kena COVID, ya sudah. Sebuah studi terbaru, vaksin flu itu nggak hanya melawan virus influenza, tapi juga dapat memicu tubuh untuk menghasilkan molekul melawan infeksi virus. Jadi dia meningkatkan antibodi. Pencegahannya gimana? Influenza itu dampaknya bisa menyebabkan kematian. Yang perlu dilakukan, tindakan terbaik untuk mencegah flu itu dengan melakukan ya vaksin influenza. Tujuannya ya biar paling tidak kalau kita resikonya nggak vaksin itu 100%, kita setelah vaksin paling tidak berkurang sampai dengan 50-60%. Terus gejala di tengah pandemi ini, pemberian vaksin itu juga dianggap mampu mengurangi resiko terjadinya gejala infeksi virus corona yang lebih parah. Setidaknya meskipun kita tidak bisa menghindar,
Paling tidak kita punya ikhtiar, kalau kita terkena, kita jatuhnya nggak lebih buruk daripada kita nggak pakai vaksin. Sebenarnya kita ngomong vaksin, imunisasi, apa sih? Kita satukan dulu, imunisasi itu pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Sedangkan vaksin itu obatnya. Jadi vaksinasi itu prosesnya. Gitu. Jadi vaksin itu membantu tubuh untuk menghasilkan antibodi. Antibodi ini yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari penyakit. Vaksin influenza itu direkomendasikan paling tidak diberikan 1 tahun sekali. Meski ini termasuk penyakit ringan ya, tapi nyatanya flu itu menimbulkan masalah besar bagi orang yang bagi sebagian orang, terutama pada situasi COVID seperti ini. Vaksin influenza menjadi penting diberikan karena influenza itu flu itu sangat mematikan juga ya. Macam virus COVID itu kan sudah menyebar sama sebenarnya. Influenza, flu itu juga mudah menyebar karena dia kan airborne ya, droplet. Jadi mudah sekali menyebar. Nyebarnya melalui percikan air liur, kemudian tangan yang nggak dicuci habis bersin, kita salaman, kita ciuman, ya sudah pasti terkontaminasi. Apakah ibu hamil boleh vaksin ini? Boleh. Justru ada beberapa jurnal, ibu hamil itu direkomendasikan di trimester 2 dan 3. Tidak direkomendasikan di trimester pertama. Jadi di 3 bulan pertama itu nggak direkomendasikan. Ada yang penelitian yang bilang ibu hamil yang sudah vaksin ini dia membentuk antibodi kepada bayinya juga. Jadi bayinya ikut terproteksi karena vaksin dari ibu. Ibu yang pasca melahirkan 36%-nya itu kalau terkena virus influenza itu nggak jatuh di keadaan yang illness, nggak jatuh di keadaan yang buruk. Kemudian 38% efektivitasnya terhadap penyakit pernafasan akut pada bayi juga. Jadi vaksin itu memang banyak manfaatnya. Untuk ibu hamil juga jangan khawatir, ini direkomendasikan juga untuk ibu hamil. Kalau untuk anak-anak, boleh banget. Yang kita bicarakan di awal ya, prevalensi untuk influenza anak itu lebih besar daripada yang dewasa, sampai 20-30%. Sedangkan kalau adult yang dewasa kan cuma 5-10%. Vaksinasi influenza itu boleh mulai usia 6 bulan. Atas pengawasan dokter anak itu boleh. Terus lebih disarankan mulai usia 2 tahun sampai 49 tahun nih, di masa-masa produktif itu disarankan untuk memakai vaksin influenza. Setidaknya jika terkena virus influenza ini, jatuhnya tuh nggak jatuh di dalam keadaan yang jelek. Paling tidak kita punya antibodi untuk melindungi diri kita. Ini sedikit fakta tentang influenza. Jadi 60% kematian penderita influenza itu akibat adanya komplikasi pneumonia. Jadi selain yang disarankan ibu hamil, anak-anak, geriatri usia 65 tahun ke atas, apalagi dia ada komplikasi komorbid yang lain, misalnya PPOK, pneumonia, ini disarankan untuk vaksin ini. Dari data, 90% kematian akibat komplikasi pneumonia ini besar sekali. Jadi kalau yang di rumah punya orang tua, bapak ibu yang sudah sepuh, yang di atas 65 tahun, saya sarankan vaksin. Setidaknya ini ikhtiar kita untuk bisa bertahan sehat di pandemi ini. Sampai saat ini, vaksin influenza itu terbukti efektif untuk pencegahan komplikasi jangka panjang. Salah satunya ya pneumonia ini.
jenis vaksin influenza itu ada dua bentuk sediaan, bentuk suntikan sama semprot hidung. Jenis influenza suntik itu mengandung virus yang dimatikan, jadi inactivated virus. Nah, ada dua jenis, jenisnya itu trivalen dan quadrivalen. Bedanya apa? Kalau trivalen itu mengandung dua virus influenza tipe A dan satu tipe virus influenza B. Kalau quadrivalen yang A sama B dia itu mengandung dua tipe. Kalau yang saya sarankan ya penting yang lebih lengkap, influenza quadrivalen yang lebih lengkap untuk proteksi antibodi kita. Kalau vaksin influenza yang disemprot ini sama-sama juga dari virus yang dilemahkan, tapi dia hanya boleh diberikan pada usia 2-49 tahun. Tapi yang kalau jenis suntikan itu bisa sampai mulai 6 bulan sampai 49. Jadi vaksin influenza itu bekerja dengan cara membangun antibodi dalam tubuh serang. Untuk melawan virus ini, vaksin influenza itu butuh sekitar 2 minggu untuk bekerja menciptakan antibodi dalam tubuh seseorang. Sebenarnya bukan hanya vaksin influenza aja yang butuh bekerja sekitar 2 minggu atau 14 hari ini, enggak. Rata-rata semua vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh kita memang dia bekerjanya, dia mulai memproses untuk membangun antibodi dalam tubuh seorang itu memang sekitar 2 minggu. Kalau tadi males baca tulisan panjang kali lebar, saya bikin tabelnya, bedanya quadrivalen sama trivalen. Kalau quadrivalen itu 2 jenis influenza A, 2 jenis influenza B. Trivalen 2 jenis A, 1 B. Kalau yang sekarang ini yang direkomendasikan yang quadrivalen, bahkan beberapa pasien yang harus ke luar negeri, yang bekerja di luar negeri ada ketentuan untuk vaksin influenza dulu. Ini memang direkomendasikannya yang quadrivalen. Yang trivalen itu tidak direkomendasikan, apalagi yang ada penelitian terbaru. Ini sebenarnya dia masih ngefek banyak, masih ada kegunaannya ada, cuman yang paling efektif untuk membangun antibodi kita dan melindungi dari vaksin influenza itu yang jenis quadrivalen. Cuman yang perlu diperhatikan saat ingin melakukan vaksinasi apa? Konsultasi dulu. Bisa nggak badan kita itu divaksinasi? Saya cukup sehat tidak untuk divaksinasi? Dan vaksinasi influenza itu pembuatannya ada telurnya. Jadi hati-hati sekali kalau misalnya Anda ada alergi telur. Karena kadang itu timbul reaksi alergi. Namanya vaksin ya. Vaksin itu tidak dianjurkan atau tidak boleh diberikan pada orang yang sedang sakit berat atau dia ada alergi dari vaksin sebelumnya. Karena apa? Ya nggak ada efek apa-apa kalau yang dimasukkannya itu sedang sakit. Kan kita gunanya vaksin itu membangun antibodi. Jadi benar-benar orangnya harus sehat, tidak ada riwayat alergi, baru boleh. Ini yang sangat disarankan, yang saya bilang tadi. Yang disarankan untuk vaksin apa? Orang tua lebih dari 65 tahun. Kenapa? Sudah saya bahas tadi. Kematian yang paling besar itu di atas 65 tahun, apalagi ada komplikasi dari pneumonia. Terus kemudian petugas nakes yang merawat pasien kronis, pasien menular, ini lebih disarankan untuk divaksin. Terus kemudian orang dewasa ya, usia produktif tapi dia mempunyai komorbid, disarankan. Ini yang ibu hamil di trimester 2 dan 3. Karena selain dia memproteksi, membangun antibodi untuk ibunya, juga bayinya juga ikut dapat manfaatnya. Take home message, waduh berarti ini sudah slide saya yang terakhir ya. Memang kita itu nggak bisa menghindari suatu virus, pandemi atau endemi, entah itu nanti virus bereplikasi namanya apa. Kayaknya setiap saya baca di artikel, setiap saya buka media sosial, ada aja yang baru ya.
virus yang baru, namanya juga macam-macam, namanya kece-kece tapi menyebabkan kematian. Tapi setidaknya kita bisa berikhtiar untuk menjaga antibodi kita supaya selalu tetap sehat. Ya dengan apa? Yaitu tadi, pola hidup sehat, makan makanan bergizi, olahraga, dan yang paling penting kita lakukan vaksinasi. Ya salah satunya vaksinasi influenza ini, vaksin yang wajib dilakukan untuk menjaga kondisi tubuh saat ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya tunggu pertanyaan dari para peserta di siang hari ini. Terakhir, terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Vin untuk penjelasannya yang singkat, padat, dan jelas sekali ya terkait tentang berbagai macam manfaat vaksin influenza. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Jika memang ada waktu, nanti akan ada 2 sesi, tapi untuk saat ini kita buka 1 sesi pertanyaan dulu. Di mana nanti 1 sesi akan ada 3 pertanyaan ya dokter ya. Baik, mungkin panitia bisa dipilih untuk pertanyaan yang sudah ada, atau mungkin Bapak Ibu mau langsung iya, bisa langsung ditampilkan wajahnya. Monggo bisa langsung dibuka layarnya, bisa langsung ngobrol bersama kami di sini ya. Ada yang sudah raise hand dan yang masuk di kolom chat banyak sekali ya. Oke, ini dari from Ella, dokter. Selamat siang Dr. Vin, izin bertanya dokter, hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan vaksin influenza? Kemudian, apakah pasca vaksin influenza akan menimbulkan gejala KIPI? Dan bagaimanakah pertolongan pertama saat mengalami gejala KIPI tersebut? Selanjutnya, vaksin influenza bisa dilakukan sejak anak di usia berapa? Untuk lansia yang memiliki penyakit degeneratif, apakah aman melakukan vaksinasi influenza, dok? Waduh dokter, ini 1 pertanyaan tapi banyak banget ya dok. Nggak apa-apa. Sekaligus ya, baik. Monggo Dr. Vin, saya persilahkan untuk menjawab dokter. Baik, terima kasih Mbak Ella. Tadi saya sudah itu ya, yang perlu di warning sebelum persiapan vaksin influenza itu apa? Nggak banyak sih. Pertama persiapan mental karena kan mau disuntik. Tapi yang paling penting adalah tidak ada riwayat alergi telur. Karena ini kan bahannya ada dari putih telurnya. Yang kedua, kalau misalnya beberapa lampau pernah alergi vaksinasi, itu yang kita harus warning. Terus kalau tanya, vaksin ini ada KIPI-nya. Nggak hanya vaksin influenza aja Mbak. Semua vaksin, semua bahan kimia yang dimasukkan di tubuh, baik itu inactivated virus atau sintetis virus, itu pasti ada efek samping KIPI-nya. Cuman ada prosedur setelah disuntik influenza, pasien itu harus paling tidak menunggu 15-30 menit karena kita harus evaluasi apakah ini ada KIPI-nya atau tidak. Terus kemudian usia berapa? Kalau anak-anak yang disarankan 6 bulan sampai 49 tahun. Itu yang injeksi. Kita cuma punya yang injeksi yang paling sering di fasilitas kesehatan itu yang injeksi. Kalau yang semprot itu jarang. Kalau yang semprot tuh minimal 2 tahun. Cuman yang disarankan ya yang injeksi aja. Mulai 6 bulan sampai 2 tahun. Terus kemudian lansia yang komorbid ya. Betul, lansia yang komorbid. Itu sangat disarankan Mbak, malah sangat disarankan kalau menurut saya. Ayah dan ibu saya, meskipun belum usia 65 tahun, tapi saya sudah vaksinkan influenza ini. Bahkan anak saya juga continue, per tahun itu pasti saya vaksinkan. Karena yang apalagi lansia dengan komorbid, paling tidak kalau seumpamanya kena virus influenza atau tertindih dengan virus yang lain atau bakteri yang lain, apalagi pneumonia, paling tidak jatuhnya itu tidak dalam kondisi yang parah. Setidaknya vaksin ini bisa membantu untuk meningkatkan antibodi. Gitu ya Mbak Ella. Ya, sudah terjawab lengkap ya Bu Ella ya dari Dr. Vin tadi. Oke, untuk pertanyaan yang kedua bisa ditampilkan.
Baik, ini dari Ibu Rohila Bonakarta. Izin bertanya kepada Dr. Vin Anggarani Prasetyana. Lengkap Lengkap sekali sekali. ya menyebutkan namanya. Baik, pertanyaannya yang pertama dokter. Bagaimana pemberian vaksin influenza yang disarankan untuk anak usia di atas 9 tahun dan orang dewasa? Apakah cukup diberikan 1 kali tiap tahun? Yang kedua, pada anak atau orang dewasa yang memiliki gangguan sistem imun, untuk pemberiannya vaksin influenza apakah tidak mengganggu sistem imunnya? Dan sebaiknya 2 dosis. Apakah aman dok? Seperti itu dokter. Monggo dokter Vin bisa dijawab pertanyaannya dokter. Terima kasih Bu. Bu atau Bapak ya ini Iya, ya? antara Bu dan Bapak ya, Rohila Bonakarta. Baik, luar biasa loh. Terima kasih sudah menuliskan nama saya lengkap sekali dan tidak ada yang salah. Jadi gini, anak usia 9 tahun ya. Betul, 9 tahun tadi dokter. Ini yang disarankan mulai 6 bulan. Jadi tidak ada masalah. Bahkan kalau usia dia masuk SD itu sangat disarankan karena anak-anak ini rentan sekali kena flu. Apalagi dengan usia 9 tahun. Diperbarui cukup 1 tahun sekali. Anak saya juga, anak saya mulai disuntik influenza itu dia usia 8 tahun. Sekarang sudah usia 11 tahun dan setiap 1 tahun sekali itu dia selalu mengingatkan saya, pun ini waktunya vaksin influenza. Jadi saya perbarui tiap tahun. Terus kemudian kalau ada gangguan sistem imun, ini memang harus ada rekomendasi dari dokter yang merawat. Gangguan sistem imunnya ini apa dulu? Apa lupus kah? Atau apa? Ini harus ada rekomendasi dari dokter spesialis penyakit dalamnya dulu. Kalau misalnya terkontrol, tidak ada masalah ya enggak masalah. Tapi sebelum vaksin lebih baik minta rekomendasi dulu. Gitu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua sudah terjawab ya. Dan selanjutnya dokter, biar kita bisa melihat para peserta juga. Oh ya, Langsung siap. saja ini ada yang raise hand, Ibu Dian. Monggo Bu Dian, kami persilakan untuk menyalakan kameranya. Ingin mengajukan pertanyaan langsung dengan Dr. Vin, Bu, monggo kami persilakan kepada Bu Dian. Halo Bu, terima Selamat kasih. siang Bu Dian. Halo, Halo, halo Bu, selamat siang, Bu selamat siang. Halo, apakah suara saya terdengar dengan Belum jelas? terdengar suaranya ya? Iya Halo, Bu Dian. halo, halo, halo. Iya, halo Bu Dian. Baik. Baik Bu Dian. Bu Dian dari mana ini Bu? Minahasa, Dari Tarakan? Minahasa, Sulawesi. Wow, luar biasa sekali dokter dari Sulawesi ya. Baik. Ibu Dian langsung saja bisa mengutarakan pertanyaannya kepada Dr. Vin, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya kepada Ibu Dokter. Yang pertama, apakah proteksi antibodi dari vaksin influenza memiliki dua fungsi sama dengan langkah preventif vaksin COVID-19, serta efikasi ketahanan antibodi vaksin influenza sampai berapa lama untuk secara kontinu dilakukan keberlanjutan vaksin booster. Baru pertanyaan saya yang kedua, apakah proteksi antibodi dari vaksin influenza memiliki pertanyaan saya yang kedua Bu, bagaimana kewajiban untuk dilakukan vaksin influenza berdasarkan screen rate kasus penyakit korbit pada seseorang, contohnya pada kasus autoimun dan sebagainya, serta batasan minimum usia untuk bisa dilakukan vaksin influenza. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Dian, jauh sekali ya. Sekarang kita ngomong tentang efikasi ya. Efikasi dari suatu vaksin. Efikasi dari suatu vaksin itu sebenarnya dari penelitian ini nggak hanya vaksin influenza aja. Semua vaksin itu nggak ada yang 100% efikasinya. Kalau mengharapkan 100% terproteksi, tidak. Bahkan kalau vaksin COVID pun itu angka efikasinya kan dia melansir sampai 80% ya. Kalau vaksin influenza sama Bu, sekitar segitu, antara 70 sampai 80% dari sampai kemudian dia di booster. Dari beberapa jurnal yang saya baca memang ini tergolong efektif. Ini saya nggak ngomong hanya membaca sebuah teori, hanya sebuah jurnal. Jadi anak saya itu juga alergi berat yang sampai mimisan.
kena coklat mimisan, ayam, kebanyakan ayam itu juga mimisan, junk food mimisan. Begitu dia vaksin influenza continue tiap tahun ini, memang mimisannya ini nggak langsung hilang 100% langsung nggak mimisan, enggak. Setidaknya frekuensinya itu berkurang. Kalau yang dulu dalam 1 minggu bisa 2-3 kali, ini sudah berkurang bahkan 1 bulan 1 kali atau 1 bulan itu dia sudah tidak mimisan. Berarti memang efektivitas dari vaksin ini sekitar 80% sampai ke booster selanjutnya. Terus kemudian yang kedua tentang screening ya. Kalau vaksin influenza itu screeningnya lebih nggak ribet daripada screening vaksinasi COVID. Kalau vaksinasi COVID kan sampai tensinya, malah awal-awal dulu kan tensinya nggak boleh lebih dari 140, kemudian diperbarui nggak boleh dari lebih 180. Terus hipertensi ada rekomendasi dari dokter jantung, terus autoimun. Kalau vaksin influenza ini screeningnya cuman ada alergi telur atau tidak. Terus kemudian ada riwayat alergi vaksin sebelumnya atau tidak. Tapi kalau untuk kelainan imun, memang kita minta rekomendasi dari dokter spesialis internisnya. Bisa tidak vaksinnya tergantung rekomendasi dokter yang merawat. Itu ya. Ya, bagaimana Bu Dian? Sudah terjawab ya Bu ya pertanyaannya? Oh, usia ya tadi ya. Halo, selamat sore Bu. Saya sudah sangat berterima kasih sekali atas jawabannya yang sudah diberikan. Tapi Bu, saya boleh tanyakan sini Bu, satu kali pertanyaan saja. Apakah daripada proses vaksinasi influenza ada memiliki macam brand Bu, seperti daripada COVID-19 ada Covivac, ada Sinovac maupun dan sebagainya Bu. Itu saja Bu kalau saya mau tanya Bu, kalau ada misalnya vaksin influenza ada berbagai macam merek Bu. Terima kasih Bu. Oh ya. Memang ada beberapa merek untuk vaksinnya. Yang paling penting yang nanyanya bukan mereknya Bu Dian. Nanti nanyanya itu macam jenis vaksinnya apa? Kuadrivalen atau trivalen? Tadi yang saya jelaskan kalau kuadri kan dua-dua ya. Virus A sama B itu dua-dua. Kalau trivalen 2-1. Yang disarankan adalah yang kuadrivalen, yang 2 macam virus influenza A, 2 macam virus influenza B. Jadi kalau misalnya di sana saya nggak nyebutkan oh harus merek ini, tidak. Tanya aja jenis vaksin influenzanya apa. Itu yang paling penting, Bu Dian. Yang disarankan yang kuadrivalen, yang dua-dua. Jadi punya 4 strain pelindungan untuk virus influenza. Gitu. Jadi yang terpenting adalah jenisnya ya dokter ya, bukan merek dagangnya ya dokter. Betul. Baik, begitu jadi ya Bu Dian. kayak misalnya kita beli obat panas ya, kita cukup bilang paracetamol. Kita kan nggak mungkin bilang pabrik obatnya A, B, C, D gitu kan, itu banyak banget. Sama, yang paling penting adalah jenis vaksinnya. Ya, begitu ya Bu Dian ya. Jadi yang terpenting adalah jenis vaksin kuadrivalen atau trivalen. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karena masih ada waktu, saya persilakan yang sudah raise hand ada Ibu Elok dari PMS. Monggo, Bu Elok PMS. Halo, selamat siang Ibu Elok. Kita nggak ngeliat apa. Halo, selamat siang Ibu Elok. Iya, selamat siang. Sudah terdengar Bu di sini. Baik, Ibu Elok dari mana Bu? Iya, dari mana Ibu? Kayaknya masih ditutup mikrofonnya, Bu Elok. Oh, masih di mute ya. Baik, monggo Ibu Elok, dari mana nih Bu? Halo. Iya, halo Bu, sudah terdengar Bu. Dari mana Ibu Elok? Iya. Dari PT Kalindo Marine Service, Dok. Baik, Ibu monggo bisa langsung disampaikan pertanyaannya kepada Dr. Vin. Ya, Dokter Vin kan riwayatnya saya pernah konsultasi dengan dokter sama dengan dokter yang lain di PHC. Terus apakah setelah sudah pernah kena pneumonia dan setelah pernah kena COVID, apakah
diharuskan sesegera mungkin untuk vaksin influenzanya ya dok? Dan batasnya sampai kapan untuk sesegera mungkin? Terima kasih dok. Ya dokter, jadi pertanyaannya Bu Elo, saya ulang ya Bu ya. Jika seseorang terkena COVID, apakah sesegera mungkin bisa segera mendapatkan vaksin influenza? Jika memang bisa segera, dalam rentang waktu berapa dokter? Berapa bulan atau berapa tahun gitu ya dok ya? Monggo dokter Vin, bisa dijawab? Gitu ya, jadi rentang waktunya ya. Betul dok. Gini Bu, kalau post-COVID itu antibodi kita mulai entah itu turun, entah itu naik, itu dalam 3 bulan pasca COVID. Kalau saya menyarankan, saya pernah baca di beberapa jurnal, vaksin influenza itu disarankan kalau setelah pasca COVID minimal itu 1 bulan, tapi paling direkomendasikan itu setelah 3 bulan itu. Tapi ini masih dalam penelitian karena COVID dan influenza ini kan masih baru ya, masih 2 tahun terakhir ini. Jadi banyak yang di jurnal itu 1 bulan pasca COVID itu sudah bisa diberikan influenza, tapi lebih direkomendasikan 3 bulan. Sama kayak misalnya kita habis vaksin COVID dan vaksin influenza, itu paling tidak jedanya kalau dulu di awal itu minimal adalah 14 hari, tapi kalau sekarang vaksin COVID dan vaksin influenza paling enggak minimal 28 hari. Itu ya Bu Elo ya. Ya, bagaimana Bu Elo? Sudah terjawab ya Bu ya? Dok. Baik, Bapak Ibu sekalian kita lanjut ke room chat ya. Sepertinya sudah banyak sekali yang mengantri di room chat. Monggo untuk panitia bisa memilih pertanyaan yang sudah ada di kolom room chat. Ya, ini dari Ibu Rosiani. Izin bertanya kepada Dr. Vin. Pertanyaannya, jika seseorang atau kita yang memiliki alergi, apakah boleh menerima vaksin influenza? Selanjutnya, tadi ada lanjutan pertanyaannya sepertinya. Dan apakah boleh disarankan vaksin influenza atau tidak? Lalu untuk orang yang menderita alergi, pilihan vaksin influenza yang aman seperti apa ya dok? Baik, gini, pilihannya itu cuma 2, disuntikkan atau tidak. Kalau disuntikkan dengan segala resikonya, jadi alergi itu alergi yang bagaimana? Kalau misalnya alerginya itu dia alergi telur yang berat, makan telur sedikit sudah gatal-gatal, sudah kemerahan, saya sarankan tidak, karena bahan dari vaksin influenza ini dari putih telur. Terus kalau misalnya dia ada alergi di vaksin-vaksin yang lain yang sebelumnya, itu juga saya sarankan tidak. Tapi kalau misalnya alerginya ini misalnya alergi dingin atau alergi makanan tertentu, itu mungkin masih bisa, asalkan pada saat vaksin dia sedang tidak terserang serangan alergi akutnya itu. Jadi pada saat vaksin itu dia benar-benar yang sehat walafiat, nggak ada keluhan apa-apa, itu mungkin bisa disuntikkan dengan aturan setelah penyuntikan supaya tidak kita evaluasi KIPI-nya atau kita evaluasi apakah ada alerginya. Setelah penyuntikan paling tidak 15-30 menit dia harus menunggu di fasilitas kesehatan tersebut sampai benar-benar oke, 30 menit ini aman, tidak ada alergi, baru boleh pulang. Gitu ya. Ya, bagaimana Ibu? Sudah jelas ya, berarti perlu pemantauan ya dokter setelah disuntik ya dokter, kalau Yes. memang ada riwayat alergi. Pasti, sebenarnya nggak hanya vaksin influenza aja, semua vaksin pun perlakuannya seperti itu. Baik dokter. Untuk selanjutnya ada di kolom chat. Oke, kita pilih lagi ya untuk pertanyaan selanjutnya. Karena masih ada waktu, kita berlanjut untuk membaca pertanyaan yang sudah banyak sekali di kolom chat. Sekarang itu vaksin influenza itu sebenarnya tidak hanya menjadi kebutuhan Mbak Windy. Betul. Tapi vaksin influenza itu sudah salah satu menjadi lifestyle. Lifestyle. Karena
sekarang ini semenjak kita pandemi 2 tahun terakhir ini, orang-orang tuh pada mulai pinter, pada mulai beradaptasi dengan yang seperti ini. Padahal sebenarnya vaksin untuk antibodi itu sudah lama, cuman animo masyarakatnya itu yang Baru akhir-akhir ini ya, Dok. baru akhir ini setelah pandemi ini. Betul. Karena Gitu. mungkin dirasa vaksin influenza sangat membantu, Dokter, di Iya, tengah gitu. pandemi. Baik, ini ada pertanyaan Dokter dari Ibu Mas Syarifah di Surabaya. Yang pertama, apakah benar terlalu bersih itu tidak baik dan bikin tubuh imun menjadi lemah seperti mudah flu? Dan yang kedua, khusus anak, biasanya saya tracing gejala sakit dengan menulis di catatan. Jadi pas ke dokter bisa menjelaskan dengan detail apakah ini sudah cukup sebagai antisipasi. Yang terakhir, Dokter, mertua saya punya autoimun. Apakah autoimun bisa menurun genetik ke anak saya, Dokter? Monggo Dokter bisa dijawab pertanyaannya, Dok. Yang nomor satu ini loh, pertanyaan yang itu sama kayak slide saya yang tadi. Terlalu cemas. Betul. Sebenarnya perilaku hidup bersih itu baik, sangat disarankan, sangat direkomendasikan. Tapi kalau ada pertanyaan, kalau terlalu bersih apakah menyebabkan gampang banget terkena virus atau bakteri? Kalau Anda sudah hidup bersih, sudah perilaku setiap harinya itu sudah melakukan yang memang sudah disarankan, tapi masih terlalu worry, terlalu cemas, itu menurunkan imunitas kita. Jadi ya kita bersih boleh, tapi kalau yang terlalu bersih sampai kita worry, pegang dikit cuci tangan, pegang ini mandi, ya itu malah bikin flora normal kita itu tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau terlalu bersih malah menyebabkan imun turun nggak? Saya jawab, kalau terlalu bersihnya itu tanpa ada perilaku obsesif kompulsif, jadi yang memang dia itu memang orangnya perilaku bersih ya bersih aja, memang itu gaya hidupnya dia harus perilaku hidup bersih, ya enggak masalah. Tapi kalau dia perilaku bersihnya dan didukung dengan worry, aduh nanti saya terkena ini, saya terkena itu, itu yang menyebabkan imunitasnya gampang turun. Terus yang kedua, luar biasa Bu, saya mengapresiasi sekali kalau ada orang tua yang dengan detail menuliskan apa yang jadi perkembangan anaknya, itu luar biasa ya Bu ya. Itu salah satu bentuk peduli kita kepada anak untuk memberikan yang terbaik. Ya enggak masalah dicatat perkembangannya, alerginya apa, terus apalagi ya, itu enggak masalah sih, bagus. Kalau autoimun bisa menurun enggak? Bisa, tergantung nanti faktor pencetusnya. Dari gaya hidup pun sekarang ini malah yang lagi ini karena gaya hidup itu bisa menyebabkan autoimun. Jadi memang kita itu ya harus hidup bersih, harus makanan yang bergizi, itu memang penting. Apalagi dengan situasi seperti ini. Jadi itu ya Bu. Iya, berarti lebih menjaga lifestyle kita ya, Dok ya? Iya, Karena betul. sekarang penyakit tidak melihat dari segi umur. Iya, betul. Baik, karena keterbatasan waktu, kita berikan kesempatan 2 pertanyaan lagi. Mungkin ada yang mau raise hand? Oke, oh ternyata di kolom chat ya. Bisa ditampilkan dulu dari Bapak Hadi Subakir. Beberapa tahun yang lalu saya sering terkena influenza dan itu terjadi setiap pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau, begitu pula sebaliknya. Dan dengan minum obat yang umum di pasaran atau di toko-toko peracangan. Pertanyaan saya, apakah pada tubuh saya sudah terbentuk antibodi untuk penyakit influenza? Mohon penjelasannya, Dokter. Gini, kalau beberapa tahun terkena influenza sering, apalagi pergantian musim, itu bisa dari alergi. Kalau untuk antibodi bisa terbentuk, bisa aja. Kalau pas antibodinya Bapak bagus, makan makanannya dijaga, ya enggak masalah, bagus. Mungkin bisa saja terbentuk antibodi. Cuman biasanya kalau sudah ada alergi, apalagi tiap tahun itu kambuh-kambuhan, itu biasanya memang harus disupport dengan
vaksin salah satunya. Jadi nggak cukup cuman beli obat di toko-toko terdekat gitu. Berarti tidak cukup ya dok ya, harus diimbangi dengan vaksin ya dok ya? Yes, kalau menurut saya iya. Baik, oke. Untuk satu pertanyaan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, bisa ditampilkan untuk di kolom chat? Ini pertanyaan terakhir dari Bapak Rois Firmansyah, dokter. Vaksin influenza ini paling optimal diberikan kapan? Di sini dijelaskan mulai dari 6 bulan, 2 tahun, hingga 49 tahun. Nah, terkait jedanya berapa kali dan apa ada timeline untuk pemberian vaksin influenza, dokter? Ya, ini slide saya tuh tadi terlalu banyak tulisannya kayaknya ya, jadi bingung. Jadi vaksin influenza tuh ada dua sebenarnya Pak. Vaksin yang disuntikkan, vaksin yang disemprot. Kalau yang vaksin disemprot tuh jarang sekali ada di fasilitas kesehatan. Kalau vaksin yang disemprot ini itu minimal 2 tahun sampai 49 tahun. Tapi kalau vaksin yang disuntikkan, yang diinjeksi, itu mulai 6 bulan sampai dengan 49 tahun tuh sudah bisa. Pertanyaannya, kalau misalnya usianya 55 tahun, apa nggak bisa divaksin influenza? Ya bisa sebenarnya, cuman nggak terlalu efektif. Ada vaksin yang lain di atasnya influenza yang lebih direkomendasikan gitu. Untuk jedanya, kalau setelah vaksin hari ini mau divaksin lagi kapan? Jedanya 1 tahun. Jadi cukup 1 tahun 1 kali aja gitu. Gitu ya Pak. Baik, 1 tahun 1 kali aja ya dokter ya, berarti Iya. tidak boleh tiap bulan 1. Baik, Bapak sudah jelas ya Pak ya, sudah dijelaskan oleh dokter Vin secara detail, berarti 1 tahun hanya 1 kali vaksin dan itu bisa diulangi dokter di tahun berikutnya, seperti Ya. itu ya dok? Mulai 6 bulan sampai 49 Sampai tahun 49 anaknya tahun, untuk baik. vaksin injeksi Baik, gitu. Bapak Ibu sekalian ternyata ada tambahan waktu, oleh karena itu saya coba untuk memberikan kesempatan kepada yang sudah raise hand, ada Ibu Astuti. Monggo Ibu Astuti, saya persilahkan. Halo, selamat sore Bu Astuti. Iya, selamat sore. Halo, Ibu Astuti. Iya, halo. Iya, baik. Dari mana Bu Astuti? Saya dari Lumajang. Dari Lumajang. Monggo Ibu, bisa diajukan pertanyaannya kepada Dr. Vin. Iya, Dok, saya ingin bertanya, mengingat influenza ini disebabkan banyak varian virus, bagaimana bisa ditemukan vaksin influenza ya, Dok? Dan apa dampaknya jika jadwal vaksin anak tidak lengkap dan tidak beraturan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Astuti dari Kota Pisang ya, Lumajang. Iya, Lumajang. Tadi gimana pertanyaannya? Varian virus, kan banyak sekali dokter varian virus. Bagaimana cara kita menentukan vaksin mana yang tepat untuk virus ini? Oh, gitu. Dan yang kedua Jadi, tadi, untuk anak-anak. betul, untuk anak-anak. Jadi gini Bu Astuti, kalau influenza itu kebanyakan dari virusnya namanya rhinovirus. Rhinovirus ini strainnya macam-macam. Makanya itu sampai ada jenis vaksinnya, ada trivalen, ada quadrivalen. Kalau trivalen itu 2 jenis strain influenza yang A sama 1 strain virus influenza B. Kalau quadrivalen dia lebih luas, cakupannya lebih luas. Jadi influenza virus A sama virus B itu ada 2, jadi ada 4. Ini lebih luas. Kalau ditanya menentukannya tipe virusnya apa? Pasti kalau influenza itu pasti rhinovirus. Kalau untuk jenisnya, saya pun juga nggak ngerti Bu, jenisnya itu apa. Kalau saya pilihnya itu preventifnya adalah vaksin yang jangkauannya itu lebih lebar, jangkauannya itu lebih luas, strainnya lebih banyak, ya pasti quadrivalen yang punya 4 strain gitu. Terus kalau untuk anak, kalau vaksinasinya nggak lengkap, betul, gimana? Yang pasti tergantung sih Bu. Kalau anak itu disupport dan didukung dengan pola hidup sehat, makanan bergizi, insya Allah ya tidak ada masalah. Kalaupun misalnya nanti dia terkena virus atau bakteri yang harusnya kalau divaksin itu jatuhnya paling enggak itu lebih ringan, ya kemungkinannya kalau dia terkena virus atau bakteri tersebut bisa kondisinya lebih berat, lebih jelek daripada yang tidak divaksin.
Tapi itu semua tergantung dari pola hidup sehatnya, pola makannya, itu yang benar-benar harus dijaga Bu. Kalau anak-anak enggak ada masalah sih Bu. Ya cuman kelemahannya ya jangan sampai kalau misalnya nggak divaksin terus kena virus bakterinya, nanti jatuhnya biasanya lebih jelek kondisinya daripada yang tervaksin. Mungkin gitu ya Bu ya. Baik, sudah terjawab ya Bu Astutik ya untuk pertanyaannya tadi ya. Berarti lebih bagus jika lengkap ya dokter untuk imunisasi. Kalau saya ingin bertanya lagi, tidak apa-apa Bu. Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa di akhir acara nanti akan ada 3 penanya terbaik di mana akan mendapatkan hadiah berupa voucher OVO dan nanti akan konfirmasinya melalui DM di Instagram Edutrace. Dan mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian untuk memfollow Instagram Edutrace dan juga YouTube Edutrace. Jangan lupa ya follow dan like, komen di Instagram Edutrace dan di YouTube Edutrace. Nanti di akhir acara akan ada 3 pemenang yang tadi sudah bertanya, bisa ditunggu apakah bisa memenangkan OVO. Senilai berapa panitia? Rp100.000. Baik. Untuk Dr. Vin, terima kasih banyak atas materi hari ini, sangat luar biasa sekali atas kebersamaan kita pada hari ini. Semoga materi Dr. Vin hari ini bisa memberikan manfaat untuk peserta semuanya. Amin. Terima kasih Mbak Windy. Sama-sama dokter. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah saya bilang tadi akan ada 3 pemenang OVO. Sebelum saya akan membacakan nama-nama pemenangnya, kita akan lihat lebih dahulu iklan yang beredar berikut ini. Di sini di Rumah Sakit PHC akan ada deteksi dini penyakit stroke dengan cerebrovascular screening. Ada juga di PHC MRI, Magnetic Resonance Imaging, di mana ada promo diskon 5%. Juga ada paket screening untuk menjaga detak jantung, paket basic dan juga paket silver, di mana nanti akan ada juga pemeriksaan lab dan juga treadmill mungkin ya kalau untuk jantung itu, dan juga ada CT cardio screening. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Sebentar lagi saya akan membacakan siapakah 3 pemenang yang berhak mendapatkan voucher OVO senilai Rp100.000, dan bagi para peserta yang telah memenangkan voucher OVO diharapkan segera konfirmasi melalui DM Instagram Edutrace. Berikut nama-namanya, saya ucapkan selamat kepada Ibu Rohila Banakarta, kemudian kedua dengan Ibu Elok PMS, dan yang ketiga Ibu Masyirofah Surabaya. Kepada ketiga peserta, kami tunggu untuk konfirmasinya. Jangan lupa DM melalui Instagram Edutrace dan jangan lupa untuk di follow, di komen, dan juga di like ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian acara pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin vaksin influenza, jangan khawatir, di Rumah Sakit PHC Surabaya sudah tersedia vaksin influenza. Bagi Bapak Ibu yang ingin vaksin bisa langsung berkunjung di Medical Check Up Rumah Sakit PHC Surabaya. Kami tersedia vaksin influenza dengan variasi quadrivalen, yaitu 4 virus ya. Baik, demikian acara ini, kurang lebihnya kami mohon maaf ya selaku moderator. Terima kasih atas segala partisipasi perhatian Anda semuanya. Semoga harapannya webinar pada hari ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama di musim pancaroba yang kadang panas, juga kadang mendung. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat sore dan sampai jumpa.